Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mengejar Terang. Kali ini kita akan membahas cara mengambil data dari screenshot atau Google Screenshot. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah Kodular. Tentunya login dengan akun Kodular. Kemudian screenshot, kemudian ada tambahan extension yaitu JSON tool. Baik, yang pertama kita masuk ke akun Kodular kita. Di sini ada dua screen, yaitu screen 1 dan screen 2. Sesuai dengan video yang kita buat kemarin, sesuai dengan video yang saya buat kemarin, yaitu ada fitur pin layar, lepas pin layar, dan lanjut halaman. Kemudian pada screen 2, di sini ada button 1 yaitu untuk remove, untuk fungsi close aplikasi. Pada saat floating view dan pin layar aktif, maka ketika kita mau keluar wajib mematikan kedua fitur tersebut. Ditambah juga dengan fungsi close application yang ada di control. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan lagi satu buah screen. Kita tambahkan lagi screen, beri nama kesiapan, gitu aja. Seperti biasa, headernya kita invisible, kemudian kita masukkan button, kita kasih horizontalnya center, kita kasih nama buttonnya, kita kasih nama mulai ujian. Kemudian kita masukkan juga textbox. Textboxnya di atas saja. Ini kita kasih spasi baiknya. Ya, kita kasih spasi. Jadi fungsinya textbox ini nanti kita akan menginputkan token. Jadi kita kasih nama textboxnya kita tambahkan juga notifier, kita tambahkan lagi label, taruh di paling atas. Fungsi label 1 ini adalah untuk menyimpan token yang akan kita setting, yang akan kita tetapkan. Jadi kita kasih saja labelin namanya token tersembunyi. Terserah teman-teman, nanti namanya disesuaikan saja dengan yang teman mau. Disesuaikan saja dengan namanya, terserah aja teman-teman. Yang penting dapat dimengerti. Kita kasih center. Kemudian kita ke blok. Di sini kita masukkan
Kesiapan inisialis, screen kesiapan inisialis, terus button 1 klik. Kemudian pada button 1 kita masukkan fungsi open another screen name. Jadi kita akan mengarahkan kemana nanti setelah semua proses pada screen kesiapan ini telah siap. Nanti kita akan arahkan ke screen 2. Kemudian kita cari set label text 1. Pada label 1 kita set sebuah token. Saya buat saja A, B, C, D. Oke. Jadi pada label 1 ini adalah token yang tersimpan atau yang kita setel. Kemudian kita klik text box text. Kita kasih pengkondisian terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke screen 2, kita kasih pengkondisian dulu. Gunakan if, kasih logiknya text box 1 sama dengan label 1 teks. Ketika label 1 teks ini datanya sama dengan data inputan pada text box, maka arahkan halaman kesiapan ke halaman screen 2. Syaratnya harus sama datanya yang diinput pada text box dan pada label 1. Kemudian ketika tidak terlaksana atau data tidak sesuai, kita bisa kasih else. Tadi kita sudah menambahkan notifier. Kita masukkan saja show alert notice. Kita kasih peringatan data tidak sesuai. Oke, ini sudah bisa kita tes. Coba kita tes. Saya gunakan companion, pakai emulator Node. Oke, pada label 1 terlihat datanya adalah A, B, C, D. Pada text box masukkan token di sini, kita input. Coba kita input salah dulu, maka data tidak sesuai, ada peringatan data tidak sesuai. Sekarang kita inputkan yang sesuai, A, B, C, D.
Nah, ketika datanya sesuai, maka akan diarahkan ke screen 2. Ini adalah halaman untuk menempatkan soal ujian. Maaf, di sini saya berikan tombol back. Saya fungsikan misalnya untuk kembali kita menggunakan tombol back pada navigasi ini tidak bisa, karena aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pin layar dan overlay. Jadi tombol navigasi ini tidak bisa digunakan. Maka untuk mengembalikan halaman web ini, bagaimana caranya? Maka saya sediakan tombol back. Pada screen kesiapan ini, apa saja data yang harus kita siapkan? Tentunya jika kita ingin ujian, kita harus menyediakan link, kemudian juga kita harus menyediakan token. Tapi token ini yang berada pada label 1 ini, tokennya harus tersembunyi, tidak boleh dilihat oleh siswa. Tapi karena untuk uji coba kita tidak usah sembunyikan, supaya kita bisa lihat juga. Nanti jika videonya sudah selesai kita sembunyikan, kita tes jika disembunyikan. Jadi data di sini saya ingin semua datanya diambil dari screenshot sesuai dengan judul video kita, yaitu mengambil data dari screenshot. Ya, gunanya diantaranya adalah kita menyimpan token ini pada screenshot, menyimpan link juga pada screenshot. Baiklah, kita coba buat sebuah screenshot. Kita buat saja datanya, terserah teman-teman mau datanya apa. Kalau saya, karena berhubungan dengan aplikasi ujian, saya kasih atributnya, nama atributnya yaitu nama aplikasi, kemudian link, token, dan satu yang mau saya tambahkan yaitu data masa aktif. Ini saya tambahkan tujuannya siapa tahu nanti mau membuat aplikasi yang digunakan itu mempunyai batas masa aktif. Di sini kita kasih nama atur tanggal, atur waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah masa aktif. Sini nama aplikasinya lah aplikasi ujian. Linknya seperti biasa agar mudah
google.com. Kemudian tokennya kasih huruf kapital saja, A B C D biar mudah dulu. Dan waktunya teman-teman sesuaikan saja, cuma saya sarankan kita kasih tanda kutip 1 ya, agar formatnya tidak aktif, format tanggal sprint setnya tidak aktif. Jadi untuk fungsi atur waktu dan masa aktif ini, selain daripada untuk mengatur masa aktif penggunaan aplikasi, juga masih banyak fungsinya yang lain. Kemudian pada atur waktu kita masukkan formatnya seperti ini. Jangan lupa diberi tanda kutip 1 di depan tulisannya. Kemudian pada masa aktif ini adalah hasil konversi dari atur waktu menjadi, jadi waktunya ini kita jadikan milidetik atau millisecond. Caranya bagaimana? Kita copy saja dari yang sudah pernah saya buat. Oke, ini adalah rumusnya. Teman-teman bisa mengetiknya seperti ini. Pada awal rumus ini terdapat int, ini artinya data di sini akan dikonversi juga menjadi int atau angka. Inilah hasilnya. Hasil konversi waktu menjadi millisecond seperti ini. Ini nanti setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, nanti pada kodular kita ambil datanya dan dibandingkan dengan waktu sekarang. Jadi waktu sekarang itu bisa dilihat atau bisa di format di kodular. Kalau untuk masa aktif seperti ini atau masa waktu yang akan datang, saya belum menemukan caranya. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui caranya, boleh komen di komentar di bawah sini. Kita berbagi saja ilmu pengetahuan. Oke, setelah datanya semua sudah disiapkan, nama aplikasi, link, token, atur waktu, dan masa aktif, ini perlu diingat untuk memanggilnya nanti menggunakan atribut ini, yaitu ada 5: nama aplikasi, link, token, atur waktu, dan masa aktif. Bagaimana cara mengambilnya? Cara mengambil datanya, kita kemana dulu ya? Kita masuk saja dulu ke akun kodular. Oke. Akun kodular, creator, masuk. Kita masuk ke screen kesiapan, kemudian masuk ke blog.
tekankan di sini. Bagaimana cara mengambil datanya? Jadi untuk mengambil datanya di sini saya menggunakan extension. Mungkin banyak caranya yang lain, tetapi saya menggunakan extension, yaitu JSON tool. Kita cari saja di Google, ketik saja JSON tool. Mudah-mudahan dapat. Nah, ini dia. Kalau tidak salah ini. Coba diklik. Oke, ini berhasil sudah mengunduh. Rupanya ada link baru ya. Sudah dialihkan, biasanya ada link yang lain biasanya. Tapi ini rupanya ada link baru. Oke, ya sama ya. Jadi cara mengambil datanya kita menggunakan JSON tool ini. Kita harus melakukan parsing. Jadi data ini juga harus diparsing, JSON parsing. Ya, gunakan blok ini. Kita tambahkan dulu, kita tambahkan web. Oke, kan. Set web. Kemudian set web URL. Jadi kita harus mendapatkan URL dari spreadsheet ini. Nanti saja kita linknya sekalian kita bahas. Kita siapkan dulu. Karena ini akan mengambil data, berarti kita harus get. Jadi harus kita panggil get-nya.
boleh ditaruh di sini. Sekali lagi teman-teman ya, ini cuma untuk caranya saja. Nah, teman-teman bisa lebih berkreativitas lagi. Ini cuma cara-cara sederhananya saja yang saya tahu. Oke, setelah get sudah dipanggil, web getnya sudah dipanggil, kita cari lagi when web 1 gotext. Jadi kita mengambil teks dengan blok ini, kita parsing dulu datanya. Jadi datanya sudah diambil di dalam blok gotext ini. Kita ambil yang global content, kemudian setelah diparsing jadi token yang kita tanam langsung di blok ini kita lepas saja karena kita akan mengambilnya secara online pada sprint set. Jadi caranya kita masuk lagi ke JSON Tools. Oke, ini. Jadi setelah di parsing JSON ke string, kemudian kita ambil atribut dan indeksnya. Oke, kita bikin nama indeksnya apa yang mau kita ambil. Token ya. Oke, token. Ingat, hurufnya harus disesuaikan. Jika huruf besar, jika huruf kecil, huruf kecil. Token. Atributnya token, terus indeks keberapa? Jadi indeksnya dihitung dari sini nih, dari ini baris 1 ini indeks ke 1 dan terusnya. Karena ini pada baris ke 1, berarti di sini indeksnya adalah 1. Kita pakai angka ya. Kemudian linknya dapat dari mana? Linknya kita ambil dari sprint set. Caranya bagaimana? Masuk ke extension pada menu ini, extension, terus ke, jadi kita menggunakan apps script atau Google Script. Kita masukkan dulu rumusnya. Contoh saja yang sudah ada. Ini adalah kode untuk pengambilan datanya. Get. Hapus kode awalnya, tinggal pastekan.
Ini sesuaikan dengan set yang ingin kita ambil datanya. Karena ini berada pada sheet 1, maka di sini juga harus kita tulis sheet 1. Oke. Ini saja kode untuk mengambil datanya. Kemudian kita simpan, kita terapkan. Oke, setelah itu kita klik gear, icon gear, pilih aplikasi web. Ini boleh dikasih nama, saya biarkan saja deskripsi baru. Ini pilih ke siapa saja atau everyone, kemudian klik terapkan. Izinkan akses. Aplikasi web mewajibkan Anda mengizinkan akses ke data Anda. Izinkan akses. Kemudian pilih akunnya, allow atau izinkan. Nah, ini teman-teman adalah linknya yang di bagian ini, bukan yang ID ya, tapi yang URL, aplikasi web URL salin. Selesai, kita masuk ke kodularnya, kita masukkan ke blok set web URL. Oke, sekarang kita coba tes ya. Coba kita tes. Saya menggunakan emulator Knox dengan Companion. Apakah datanya bisa diambil? Alhamdulillah teman-teman, datanya sudah bisa diambil. Kita tes, kita ubah ya. Coba kita ubah, apakah memang benar ini data dari sprint set. Kita ubah tokennya A B C D E F G. Oke, enter. Kemudian kita refresh lagi ya. Kalau teman-teman tidak mau di refresh, akan merefresh otomatis, gunakan clock. Jadi kita kasih waktu setiap berapa detik atau menit agar datanya update, atau mengecek data di sprint set. Kodular mengecek data pada sprint set. Oke, kita, karena saya taruh di inisialis, jadi kita harus di refresh, cek. Oke, ternyata masuk kawan-kawan, ternyata masuk datanya dan sesuai. Apakah ini bisa digunakan? Coba kita login salah dulu, coba. Oke, data tidak sesuai. A B C D baru huruf kecil ya, E F G. Kita mulai. Ternyata datanya bisa digunakan teman-teman.
bisa dibandingkan dengan data yang ada yang kita inputkan pada text box. Oke, kita keluar. Kita ulang lagi. Update dulu. Selalu minta update. Kita tunggu teman-teman. Kita coba ambil data yang lain. Coba kita ambil di link. Untuk mengambil data link, kita tinggal ubah atributnya saja. Link. Kemudian tes, kita refresh. Ternyata linknya juga sudah masuk, teman-teman. Kita ambil lagi apa aja ya namanya, masa aktif. Oke. Masa aktif. Kita refresh lagi. Oke, apakah masuk? Ternyata masuk, teman-teman. Sesuai ya datanya. Oke, 32000. Ya, ternyata masuk. Ini jika untuk token nanti kita harus sembunyikan. Teman-teman mudah-mudahan sudah mengerti cara menyembunyikan, tapi kalau tidak mengerti, jadi ini kan terletak pada label 1, jadi tokennya atau datanya yang diambil terletak pada label 1 teks. Jadi kita masuk ke designer, ke label 1 teks, tinggal kita unvisible atau hidden. Ini visible, kita hilangkan centangnya, kan langsung hilang kan. Oke, kita tes, kita cek. Nah, ternyata hilang. Oke, kita coba masukkan lagi token ya, kita panggil token. Token. Oke. Apakah masuk? Apakah bisa? Coba. Tokennya kita buat mudah saja lagi. Kita kembalikan saja. ABC harus di enter. Oke, kita masukkan A, B,
A B C D. Oke, ternyata sudah berhasil. Oke. Baik, sekarang kita coba bagaimana menggunakan data masa aktif ini. Bagaimana implementasinya di Kodular. Kita ke Kodular dulu. Apa yang harus kita tambahkan di sini? Jadi yang harus ditambahkan, kita harus menambahkan, kita buat aja lah biar mudah, biar bisa dilihat datanya. Kita tambahkan satu lagi label. Tambahkan saja di atas label 2. Kemudian yang label 1 ini yang tadi kita invisible kan, kita tampilkan lagi supaya data keduanya terlihat. Jadi yang label 2 ini kita kasih nama waktu sekarang. Kita kasih teks alignmentnya, kasih center, kasih 50% lah ya. Ini waktu sekarang. Kemudian yang token tersembunyi ini kita ubah aja namanya jadi masa aktif. Oke, ini juga dikasih 50%. Oke, setelah labelnya sudah selesai dan dimunculkan, kita harus menambahkan lagi, saya ingin nanti data dari sprint set dicek menggunakan waktu. Jadi saya menggunakan clock bawaan dari Kodular. Nah, saya coba tambahkan ulang ya. Clock, ketik aja clock. Oke. Tambahkan waktunya biar aja selama 1 detik. Kemudian kita ke blok. Data pada kesiapan inisialis kita pindahkan saja. Kita ganti dengan clock timer. Jadi setiap 1 detik akan dilakukan pengecekan data ke server atau ke sprint set. Kemudian apalagi yang harus kita tambahkan? Kita ke label 2. Label 2 tag, set label 2 teks ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui waktu sekarang? Jadi kita bisa ambil bloknya juga di clock.
dan bagaimana membuat waktu sekarang menjadi milidetik atau milisecond. Kita ke clock, kemudian cari get milis instant, sangat saja, kemudian ke clock lagi, kita tambahkan cal clock now. Oke. Setelah itu ini bloknya kita biarkan saja, cuma atributnya kita ubah jadi masa aktif sesuai dengan nama atribut yang ada di screenshot. Indeksnya tetap 1 karena pada baris 1. Kemudian apalagi yang harus kita tambahkan? Web go text ini cukup segini dulu. Kemudian kita ke button 1 klik. Apa yang harus ditambahkan? Ini kita keluarkan saja dulu. Kita abaikan dulu ini. Ini juga kita abaikan. Apa yang harus ditambahkan? Kita ke match. Ke match gunakan blok ini. Nah, kita akan membandingkan antara kedua data, yaitu data di label 1 yaitu waktu sekarang dan data di label 2 yaitu waktu sekarang, dan di data di label 1 waktu yang akan datang atau waktu masa aktif. Kita tambahkan, kita gunakan ini saja, label 1. Label 1 artinya masa aktif lebih, masa aktifnya di sini aja. Kemudian kita gandakan, copy paste, ini label 2. Jadi begini, label 2 adalah waktu sekarang lebih kecil daripada waktu yang akan datang atau waktu masa aktif, maka kasih alert. Kita gunakan alert saja ya, copy paste, kasih pesan masa aktif masih berlaku. Kita gandakan saja, masa aktif tidak berlaku. Ketika waktu sekarang masih lebih kecil daripada waktu masa aktif, berarti masa aktif masih berlaku. Jika waktu sekarang lebih besar daripada waktu masa aktif, maka akan muncul pesan masa aktif tidak berlaku, karena waktu sekarang lebih besar daripada masa aktif. Mungkin kodenya untuk pemanggilan dan penggunaan data masa aktif cukup ini saja. Sekarang kita tes. Saya sudah connect tadi, refresh saja, tunggu prosesnya. Ini yang bergerak ini adalah waktu sekarang, waktu saat ini.
Jadi di update setiap detik. Kalau menggunakan block clock, maka waktunya akan diupdate setiap detik atau tergantung sesuai waktu yang kita buat. Sekarang untuk mengujinya button 1 ini walaupun namanya mulai ujian tapi tidak apa-apa, untuk ngetes saja. Kita klik button 1 atau mulai ujian. Pesan apakah yang akan muncul? Ini pada sprint set kita atur waktunya tanggal 22, sementara waktu sekarang adalah tanggal 21. Coba kita cek, harusnya masa aktif masih berlaku. Kita klik. Ya, ternyata sesuai, masa aktif masih berlaku. Masa aktifnya masih berlaku. Coba bagaimana jika ini kita buat tanggal 20. Oke. Kita refresh lagi lah biar pasti. Tunggu sampai muncul masa aktifnya. Kita klik. Masa aktif sudah tidak berlaku karena masa aktifnya lebih kecil daripada waktu sekarang. Ya, untuk penggunaan masa aktif, waktu masa aktif cukup ini saja dulu. Mungkin teman-teman bisa mengembangkannya lebih baik lagi. Silakan saja dikembangkan. Banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, teman-teman, untuk pengambilan datanya dari Kodular ke Sprintset sudah berhasil. Jadi ketika kita sudah bisa mengambil data dari Sprintset, itu bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Ya, misalnya untuk token, misalnya untuk mengambil link, apa sajalah yang datanya yang kita butuhkan. Jadi nanti teman-teman yang mau menggunakan cara ini atau tertarik dengan cara ini, nanti saya bagikan kode scriptnya ya, kode Google Scriptnya. Nanti teman-teman bisa saja menghubungi saya mungkin melalui tautan Telegram yang saya share di bagian komentar. Oke, cukup dulu untuk tutorial kita. Jika memang dirasa ini tutorialnya bermanfaat atau baik, silahkan di-share, silahkan digunakan atau dipelajari. Mungkin banyak kesalahan dari penjelasan saya atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Jika teman-teman memiliki saran baik, silahkan saja berkomentar di bawah. Berbagi ilmu juga boleh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.